Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kode etik profesi keguruan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ita Harwandini dengan NIM 200210104053. Yang kedua Pratiwi Tri Yulianti dengan NIM 200210104056. Yang ketiga Salsabila dengan NIM 200210104066. Yang keempat Iwang Jovanda Kasah dengan NIM 200210104075. Yang kelima Intan Airinisa dengan NIM 200210104080. Dan terakhir saya sendiri Rizky Denasari dengan NIM 200210104081. Materi yang akan dibahas pada hari ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian kode etik profesi keguruan. Yang kedua, tujuan dan fungsi kode etik profesi keguruan. Yang ketiga, isi kode etik profesi keguruan. Dan yang keempat, sumber dari kode etik profesi keguruan. Pengertian dari kode etik profesi keguruan akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Pengertian kode etik profesi keguruan. Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode memiliki arti sebagai simbol yang berupa tanda maupun kata-kata yang disepakati bersama untuk tujuan tertentu. Sedangkan etik memiliki arti asas berhubungan dengan akhlak. Kode etik merupakan asas yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari. Jadi, kode etik profesi guru merupakan suatu asas yang dijadikan pedoman tingkah laku guru dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat juga menjadikan kode etik sebagai pedoman agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan antara anggota dengan profesi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi keguruan merupakan norma-norma yang harus dipatuhi serta diamalkan oleh semua guru sebagai pendidik dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kode etik ini berisi petunjuk-petunjuk cara mereka menjalankan profesinya dan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar dalam menjalankan tugas sebagai guru maupun di kehidupan masyarakat. Next. Materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi kode etik profesi keguruan. Next. Tujuan kode etik keguruan menurut R. Hermawan 1979 yaitu yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi kode etik ini dapat menjaga pandangan serta kesan dari masyarakat yang memandang rendah profesi keguruan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan ini meliputi lahir dan batin para anggota profesi. Kode etik ini umumnya memuat larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kode etik ini juga sering mengandung peraturan yang bertujuan untuk membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Yang ketiga, pedoman berperilaku. Anggota profesi harus memiliki sebuah komitmen untuk patuh dan taat terhadap peraturan atau kode etik pada saat melaksanakan tugasnya maupun di masyarakat agar terhindar dari perilaku buruk. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Jadi untuk meningkatkan kegiatan pengabdian profesi sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan segala ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi
dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, untuk meningkatkan profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma serta anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi ini, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh organisasi. Next. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari kode etik. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, sehingga guru itu terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada pedoman yang digunakan sebagai acuan. Kemudian yang kedua, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, sehingga seorang guru itu dapat mengatur hubungannya dengan murid, teman kerja, masyarakat, dan pemerintah. Dan yang ketiga adalah mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya isi kode etik profesi keguruan. Kode etik, guru menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendominasi dasar-dasar sebagai berikut. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Next. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai pengabdiannya. Lalu guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Berikutnya adalah selanjutnya sumber-sumber kode etik profesi keguruan.
beberapa sumber kode etik profesi keguruan. Di antaranya yang pertama adalah nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagonis, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama terdiri dari 3 pertanyaan. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Nama saya Veronica Diniarti dengan NIM 202 10 10 40 70. Yang saya ingin tanyakan, dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kode etik. Lalu bagaimana jika seorang guru itu melanggar kode etik tersebut? Terima kasih. Karena di room chat sudah ada beberapa pertanyaan, maka kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana jika guru melanggar kode etik? Apakah seperti itu, Mbak? Oke, seperti itu. Jika guru melanggar kode etik, ada sanksi-sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran kode etik tersebut. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena melanggar sumpah dan janji jabatannya. Karena melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 3, karena melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Sanksi terhadap guru juga dapat berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Apakah bisa diterima? Oke, bisa. Terima kasih. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Husnul Khotimah. Pertanyaannya sama, jika guru melanggar kode etik, maka guru akan mendapatkan sanksi seperti yang tadi saya jelaskan. Apakah bisa diterima, Mbak? Baik, bisa diterima.
keguruan. Lalu apabila seorang pendidik tidak profesional dalam menjalankan tugasnya atau tidak mengajar sesuai dengan bidangnya, pastinya mendapat sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman tersebut dapat berupa apa saja? Tolong jelaskan. Ini pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan dari Mbak Vero sama Mbak Kusnul ya, tapi saya jawab. Yang pertama yaitu guru dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai guru. Yang kedua juga dapat berupa teguran atau peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru atau gaji, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Seperti itu Mbak Nabila. Iya, baik. Terima kasih. Dari Julia Mia Cahyani. Saat memiliki murid nakal, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan sebagai seorang guru? Baik, jadi kita akan merupakan sebagai guru harus menjadi suri teladan bagi murid-murid kita. Jadi saat memiliki murid yang nakal, kita harus memiliki 3 sikap, yaitu sabar, santun, dan tegas. Sabar tadi berarti saat kita memiliki murid nakal, kita tidak boleh marah dan main kasar kepadanya. Jadi kita harus selalu sabar dan menahan emosi. Tetapi itu juga harus diimbangi dengan sikap tegas, seperti memberikan pengarahan atau hukuman ringan, agar si murid jerah dan tidak menyepelekan kita. Lalu jika anak tersebut melapor kepada orang tuanya, kita hanya perlu memberikan penjelasan sebenar-benarnya kepada orang tua anak tersebut, bahwa anak tadi telah melakukan kesalahan dan butuh bimbingan serta pembenahan supaya ke depannya anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana Mbak Julia, bisa diterima? Ya, terima kasih. Pertanyaannya, apabila fungsi kode etik guru tidak terlaksana dengan baik, apakah akan mempengaruhi sistem pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik? Menurut jawaban dari kelompok kami, tentu saja akan mempengaruhi sistem pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik. Di sini disebutkan fungsi kode etik guru itu salah satunya sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dengan adanya fungsi ini, maka guru dapat mengatur hubungannya dengan murid, teman kerja, masyarakat, dan pemerintah. Jika fungsi dari kode etik tidak terlaksana, guru itu tidak akan bisa mengatur hubungannya baik dengan murid, teman kerja, masyarakat, dan pemerintah sehingga sistem pembelajaran pun dan interaksi dengan peserta didik akan terganggu. Apakah bisa diterima Mbak Alvina? Oke, sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam menjawab, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.